see you here. Hello everyone, welcome to IFGF Church, where people are our mission and discipleship is our passion. Di IFGF, kami percaya dalam membangun komunitas yang menyenangkan, menarik, dan didorong oleh kasih Tuhan untuk semua orang. Ibadah minggu kami jam 9 pagi waktu Indonesia Barat tersedia di beberapa discipleship center di seluruh wilayah Jabodetabek, seperti di Jakarta, Karawaci, Bogor, Bekasi, dan Cilincing. Kami juga memiliki ibadah umum online setiap minggu jam 9 pagi di YouTube IFGF Jakarta, dan ibadah anak-anak secara online jam 10 pagi di YouTube IFGF Kids. Mari datang dan bersekutu dengan kami dimanapun Anda berada. Oke, Praise and Worship di IFGF Jakarta tuh benar-benar excited banget, seru banget. Dan firman yang dibagikan di sini benar-benar kena ke dalam kehidupan aku dan gampang applicable dalam kehidupan kita. Bagiku, IFGF adalah rumahku, dan di sini aku merasa aku bertumbuh bersama teman-teman iCare-ku. So, iCare adalah hal yang penting dalam hidup aku. IFGF Kids sangat berkualitas. Setiap hari Minggu, anak-anak saya so excited untuk datang beribadah di tempat ini. IFGF adalah gereja pemuritan. Kami percaya bahwa pertumbuhan pribadi dan koneksi terjadi dengan baik ketika kita menjadi bagian dari kelompok kecil. Kelompok kecil kami, iCare, memiliki berbagai demografi, mulai dari anak-anak hingga lansia, sehingga setiap orang dapat menemukan kelompok mereka, berkembang, dan memberikan dampak. iCare IFGF Kids adalah komunitas yang seru dan menarik bagi anak-anak untuk belajar tentang kasih Tuhan, berteman, dan memulai perjalanan iman mereka. iCare TYC, Teen, Youth, and College adalah tentang memberdayakan remaja untuk mengembangkan iman mereka, menemukan dukungan, dan suasana positif, serta menjadi pembawa perubahan di dunia mereka. iCare profesional kami yang disebut YP, Young Professional, adalah komunitas bagi mereka yang fokus pada karir untuk terhubung, membahas Alkitab bersama, dan belajar bagaimana mengintegrasikan iman dalam kehidupan kerja mereka. iCare Keluarga adalah komunitas yang menawarkan kesempatan untuk berkumpul, menemukan inspirasi pengasuhan, dan tumbuh secara spiritual. Terakhir, iCare Lansia kami adalah komunitas bagi anggota yang lebih tua untuk berbagi kebijaksanaan, melakukan percakapan mendalam, dan menemukan teman dalam kelompok gereja. Tidak berhenti di sana saja, kami ingin mengajak Anda bertumbuh dalam perjalanan-perjalanan pemuritan kami, atau disebut Discipleship Journey. Discipleship Journey kami fokus pada 4 aspek utama: come, grow, serve, lead. Come. Dimulai perjalanan dengan mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi dan berjalan bersama untuk menjadi murid Yesus. Grow. Tumbuh dan berdiri teguh dalam iman, visi, misi, dan DNA komunitas gereja IFGF. Serve. Mempersiapkan orang percaya untuk melayani di gereja dan komunitas. Lead. Memberdayakan untuk memimpin sehingga pelipat gandaan dan pemuritan dapat terjadi secara disengaja atau niat. Anda dapat mengikuti Discipleship Journey ini yang diadakan setiap minggu setelah ibadah atau melalui iCare Leader Anda. Daftarkan diri Anda segera. Tidak berhenti di sana saja, kami percaya bahwa setiap orang perlu diperlengkapi untuk menjadi pemimpin-pemimpin tangguh yang siap melayani dan membawa dampak. Oleh karena itu, kami menyediakan kelas dan pelatihan-pelatihan yang dirancang untuk menginspirasi, menantang, dan memperlengkapi Anda untuk pengembangan spiritual, pertumbuhan pribadi, dan kepemimpinan serta memperkuat pernikahan Anda. Sesuai dengan misi kami, IFGF berkomitmen untuk mendukung penjangkauan lokal melalui kendaraan misi kami, World Harvest. Salah satu penjangkauan kami adalah Serve the City, di
di mana kami bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengatasi kebutuhan mendesak, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal, dan peluang pendidikan. Melalui tindakan pelayanan dan kasih, kami bertujuan untuk menunjukkan kekuatan transformatif kasih Tuhan dalam kehidupan individu dan komunitas. Selain penjangkauan lokal kami, IFGF juga berkontribusi dalam misi global seperti penjangkauan ke pulau-pulau, mengadakan kebangkitan rohani, dan memberikan bantuan dana untuk menyebarkan pesan harapan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari ambil bagian dalam memperluas jangkauan dan dampak Anda menyentuh kehidupan di tempat-tempat yang mungkin tidak pernah Anda kunjungi secara pribadi. Pemberian persembahan dan komitmen Anda dapat dilakukan melalui nomor rekening atau scan QR Code berikut ini. Atau bagi jemaat yang hadir secara on-site, dapat scan QR Code yang tertera di papan pengumuman yang tersebar di center Anda. Merry Christmas IFGF Jakarta. May the joy of the Lord be with you, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu bersama dengan Anda di hari Natal ini. Saya percaya Anda akan diberkati oleh seluruh rangkaian acara di hari ini. Bagi seluruh jemaat yang hadir, welcome. Jika ini adalah pertama kalinya Anda hadir di ibadah IFGF Jakarta, welcome home and Merry Christmas. Saya senang sekali Anda dapat hadir bersama dengan kami di ibadah yang spesial ini. Anda dapat mengisi form melalui Linktree IFGF Jakarta agar kami dapat mengenal Anda lebih dalam lagi. Besok tanggal 25 Desember, IFGF Jakarta juga akan mengadakan online service melalui YouTube IFGF Jakarta. So, stay tune, besok langsung di YouTube IFGF Jakarta. Bible Reading Movement kita sudah sampai di Lukas 14. Ayat yang menjadi rema bagi saya adalah ayat 8-11 yang berbicara tentang merendahkan diri. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebab kehormatan kita di hadapan Allah jauh lebih penting daripada kehormatan kita di bumi. Kehormatan semacam itu tidak dapat diperoleh dengan menonjolkan diri. Sebab hal itu hanya datang melalui kerendahan hati dan sikap menghambakan diri. Manusia mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi manusia lebih dulu. Persembahan adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan lewat gereja IFGF, Anda bisa scan QR ini atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Follow Instagram @IFGF Jakarta untuk cari tahu lebih lanjut tentang semua informasi yang ada di What's On video ini. That's all for today. Thank you for watching What's On IFGF this week. Have a blessed Sunday. Hello IFGF Church. Pada awal tahun 2024 ini kita akan mengadakan doa puasa bersama-sama selama 21 hari bersama-sama dengan seluruh jemaat IFGF Global di seluruh dunia. Dan saudara, kita akan bersama-sama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu di awal tahun 2024 ini. Ini adalah momen yang sangat bagus bagi kita semuanya untuk merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan di awal tahun 2024. Saudara bisa berdoa bahwa kebutuhan saudara untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan usaha saudara, untuk breakthrough di dalam keuangan, breakthrough di dalam kesehatan. Saudara berdoa untuk gereja saudara, untuk kota dan bahkan bangsa dan negara kita Indonesia.
pada tanggal 3 Januari 2024 kita akan bersama-sama mengadakan pembukaan doa puasa 21 hari di Plaza Semanggi lantai 5 jam 18.30. Yuk kita semua sama-sama join. Dan juga tanggal 4 Januari sampai 24 Januari 2024 kita akan mengadakan doa setiap hari di Discipleship Center Anda masing-masing dan juga di Grand Sleepy Tower lantai 36 jam 18.30. Jangan lewatkan kesempatan ini, alami kuasa di dalam doa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dalam suasana Natal 2023 ini, saya bersama istri Jenny Untoro ingin mengajak seluruh jemaat IFJF dimanapun Anda berada, biarlah faithfulness, kesetiaan Tuhan itu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan Anda, keluarga Anda, dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa janji Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita pada waktunya akan terjadi, mungkin dengan cara yang tidak kita pikirkan, mungkin dengan waktu yang tidak pernah kita bayangkan, mungkin dengan keadaan yang tidak pernah sama sekali kita pikirkan akan terjadi, tetapi karena kesetiaan Tuhan akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dan tujuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam hati kita. So, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, don't miss every Sunday and every Christmas gathering, Christmas celebration, supaya Anda, kita semuanya bersama keluarga, ajak teman-teman Anda semuanya untuk kita boleh mengalami kasih setia daripada Tuhan. Amen. Karena Dia janji-janjinya adalah ya dan amin. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada keyakinan kita, yakni segala sesuatu yang kita harapkan dan akui, karena Allah setia untuk menepati semua janjinya. Ibrani 10:23 dikatakan Allah setia untuk menepati semua janjinya. Ayo kita bersama-sama tahun ini kita mengizinkan hidup kita boleh faithful in the small thing, perkara-perkara yang kecil, dan saya percaya kalau kita percaya dan kita melakukan dengan setia, nothing is impossible di dalam setiap kehidupan kita. So enjoy this Christmas holiday, Christmas season, dan lebih daripada itu nikmati hadirat Tuhan dimanapun Anda berada bersama teman maupun saudara bersama-sama, dan biar tahun ini boleh menjadi tahun yang penuh dengan karakter Allah di dalam setiap kehidupan Anda semuanya. So saya bersama dengan Jenny mengucapkan Merry Christmas 2023. Merry Christmas, IFGF. We
hope they're having a great time with your family at home. Kita percaya Natal itu tentang merayakan kesetiaannya Tuhan, merayakan kasih-Nya, dan juga merayakan kemenangannya. Amin.
Wow, saya percaya bahwa Anda semuanya, dimanapun Anda berada, seluruh jemaat IFGF, kita mengalami hadirat Tuhan, menyembahmu. Today 25 Desember 2023, saya bersama istri saya Jenny Untoro, saya mengajak untuk kita semuanya, dimanapun Anda berada, di rumah Anda atau dalam perjalanan, supaya we all can experience the faithfulness of God in this Christmas season. Saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya dan saya percaya tahun ini banyak sekali kesaksian, the story after story Christmas, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bersama dengan saya, sebelah kanan saya ini couples yang selalu ceria, yaitu Regina dan Pastor Evan. Thank you bro for coming semuanya. How are you semuanya? Very good. Thank you banget. Dan juga sebelah kiri saya adalah Akina. Yuhu. Akina apa kabar? Baik Pak Suto. Single. Aduh, dipromosi di sini. High quality. Saya ingat kalau quality itu selalu dikatakan qualities never goes out of style. Anyway. Boleh lakin Christmas ya. Dan saya mengucap syukur saya bersama istri saya Jenny dan sahabat-sahabat ini, Pastor Evan sendiri adalah tim discipleship di dalam IFGF Jakarta maupun global yang selalu ingin mengajak Anda dan saya untuk connect with God and make disciple. Dan Akina, even though she is one of the youngest in this living room, tapi dia mature dan selalu rindu dan menjadi tim saya untuk menyediakan firman-firman bagi kita semuanya. Yes. Gimana Gen, pengalaman kamu menyediakan firman-firman untuk setiap hamba-hamba Tuhan, ada masalah nggak? It has been a great, wonderful journey sih. Maksudnya selain itu mendewasakan aku juga. Karena kan dalam persiapan pasti kita harus ngulik dulu ya. Cuman every single meeting, every single sermon yang aku tulis, semua pasti bless me first sebelum memberkati orang lain yang baca. Wah, kita mencoba dan dari perspektif setiap lintas generasi ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita, di dalam rumah Tuhan supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Sebelum saya tanya kepada teman-teman ini, saya ngobrol dengan istri saya yang sudah gemerlap. Shiny shimmering splendid. So, saya mau ngasih game dulu nih teman-teman ya, spontan nih ya, gamenya disebut this or that gitu ya. Okay. Nah spontan saja, lalu kita akan ngobrol setelah itu tentang the journey kesetiaan Tuhan di dalam season of this Christmas. Dan kita akan ngobrol kesetiaan Tuhan di dalam Christmas season 2023. Ini Regina, this or that ya, Yusuf atau Maria? Maria. Why? Women. Oke. Kalau saya tanya istri saya ya, jadi 3 orang majus atau gembala? Gembala. Kenapa? Karena gembala adalah orang yang tidak dihargain, tetapi mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk bisa mengunjungi dan melihat bayi Yesus. Saya pikir karena suami saya gembala. Kin, this and that. Kalau kita bicara Zakaria atau Elizabeth? Elizabeth, Yes. why? Because even though she's old, dia udah tua, tapi dia nggak ngizinin mimpi itu untuk hilang daripada dia. Boleh. Pastor Evan sudah belum tadi? Belum. Nah, ini pertanyaan agak Yang rumit aja. yang rumit gitu ya. Gitu ya. Sepatu atau baju buat istri? Baju. Karena Why? bajunya pasti kurang selalu pasti. Jadi walaupun udah banyak tapi pasti bilang kurang selalu. Aduh ini mohon maaf ya guys ya, ini sedikit curhatan dari suami. Thank you nih untuk iCare kita bersama-sama, dan saya percaya bahwa Anda di rumah dimanapun Anda berada, this morning 25 Desember we all can experience the presence of God di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Ya mungkin teman-teman bisa share sedikit ya tentang kesetiaan Tuhan. Kita telah belajar dalam bulan Desember ini tentang faithful, ya, tentang kehidupan Zakaria, Elizabeth, Yusuf, kehidupan daripada orang Majus, dan akhirnya bagaimana kesetiaan itu sempurna ada dalam Yesus Kristus. Kalau kita bicara 2023, God's faithfulness ya, apa sih yang terjadi dalam Natal ini dalam 2023 bagi Anda semuanya? Silakan, siapa dulu juga boleh deh. Istri saya dulu deh, nggak apa-apa. For me ya, God's faithfulness yang pada tahun ini yang menurut saya yang sangat luar biasa adalah
karena saya boleh melihat bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan menjawab doa daripada anak saya, Stacy. You know, for us as a parents, I think the greatest joy yang kami boleh alami tahun ini adalah melihat bahwa the same God, that Tuhan yang sama yang telah begitu setia berjalan bersama dengan kami selama over 40 years, the same God did the same thing to my daughter. Dan menurut saya itu I really rejoice, dan saya benar-benar bersyukur karena saya boleh melihat bahwa anak cuma satu dan menantu saya Stacy and Alex, mereka juga boleh berjalan bersama dengan Tuhan, mereka boleh mengalami banyak tantangan di dalam hidupnya, and yet I see the same God that I serve, the same God that I trust. Tuhan yang sama yang saya sembah, dia juga melakukan hal yang luar biasa bagi hidup Stacy dan Alex. And for me, wow, that is so great God's faithfulness yang sangat luar biasa sekali. Jadi mungkin yang diceritakan istri saya tentang kesetiaan Tuhan itu karena selama setahun tuh anak kami Stacy bersama suaminya Alex sudah dapat kerjaan, mereka pindah dan tinggal di Washington DC, tempat di mana mereka pacaran ketemu itu ya. Rencana mereka mau di daerah West Coast, tapi ya Tuhan bawa ke tempat mereka yang waktu itu pertama kali the first love mereka tuh di Washington DC itu Akina itu ya. Jadi kamu harus ingat itu karena Akinanya belum marriage itu ya. First love di Washington DC, lalu suaminya Alex dapat pekerjaan di Washington DC. Tapi Stacy ini kan hampir setahun sejak tahun yang lalu bulan September Oktober ya udah mau cari kerjaan. Dia masih ada kerjaan di Indonesia. Selesai kontraknya di Indonesia itu September 2023 guys. Dan mungkin udah ratusan sih resume yang dia kirim. Kalau dia kirim teks Pak Mam doakan, kita doakan. Sudah diinterview sampai CEO-nya, bosnya mungkin sudah 15-20 company kali. Tapi selalu nggak ada. I can feel dia mengalami little depressed, stress ya, sebagai orang tua ya kita cukup stressful ya gimana interviewnya. Tapi memang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu setia ya. Jadi bulan Agustus interview, keputusannya Agustus akhir dia bisa dapat kerjaan. Bayangkan September 30 dia selesai dengan kontrak bisnisnya, kerjaannya di Indonesia. September 1 dia udah bekerja di Amerika, dan itu merupakan kesetiaan dan miracle untuk Stacy dan Alex dan kami juga, walaupun orang tua kita bersuka cita juga kali ya. Dan I think juga selain melihat bahwa Tuhan menjawab doa, I think juga dia bagi kita sebagai parents to see, you know, our children following our faith, our step in trusting God, dan melihat benar-benar bahwa mereka juga mengasihi Tuhan dan they really want dan they serve God and they dedicate their life to God. Menurut saya itu merupakan suatu berkat, suatu hal yang sangat luar biasa. I remember before, sebelum dia mendapatkan pekerjaan terakhir, waktu itu terus dia kan tidak interview sebelumnya dia tidak mendapatkan, dan dia WA saya, dia bilang, aduh Mam sudah nggak kuat nih, nggak tahu ini mau apa lagi begitu. Tapi ya truly bahwa Tuhan benar-benar He came through at the perfect time. Amen. Melalui caranya yang kita tidak pernah menduga. Dan memang yang quite interesting memang kalau kita mencantolkan iman kepada Kristus, sudah dapat kerjaan tuh, lalu tawarin gajinya segini kan. Stacy minta di atas begitu tuh, bayangkan Van. Berani. Udah terima kerjaan itu udah bagus ya. Enggak apa, I want it, this much itu. Miracle within one day. Pak, I got it. I got the job. I got the paid. Wow. As I want. So God is always full of surprise. Itu ya. Jadi kalau Regina, Pastor Evanzi gimana? This year God's faithfulness for you personally or for your family? Nah, untuk kita berdua Pastor, itu benar-benar luar biasa. Tahun ini kan mungkin ini sedikit setback gitu ya for us, karena papa saya meninggal 7 Januari pas lagi dia ulang tahun. Ini papa my real dad gitu ya. Dan dari situ somehow 1 tahun ini saya ngeliat dinamiknya adalah waktu saya look back gitu ya, 1 tahun ini Pastor,
sejak itu saya mulai melayani keluarga daripada my stepmom and then seluruh anak-anaknya. Ya, karena kita lumayan dekat, kita sering pergi bareng gitu ya. Dan pertama kali itu my stepmom itu datang to the church itu mungkin pas lagi Good Friday kalau nggak salah. Good Friday. Dan believing it or not until now gitu ya, anak saya sama anak daripada cici saya, dua-duanya berangkat ke Taiwan gitu ya. Dan sekarang cici saya juga sama satu keluarganya dan dia bawa lagi gitu ya beberapa temennya itu sekarang udah mulai ke gereja. Anaknya diberkati waktu ada summer camp gitu ya. Dan kemarin waktu saya pemberkatan di tokonya dia gitu ya, karena dia punya toko dan dia bilang bahwa dia nggak pernah bisa lihat ini sebelumnya. Dipikir tahun ini kita bahkan tahun yang sedih gitu ya. Maksudnya udah nggak ada my dad dan gitu. Tapi somehow dia bilang God open up the way. Ya, God is faithful to my family ya, saya percaya gitu ya. Dan saya percaya juga God is faithful to all of you gitu. Semuanya percaya gitu bahwa tidak ada yang terlambat. Dan saya yakin itu jalannya Tuhan sih. Jadi tahun ini sampai dia bilang, ayo semuanya sama-sama, Evan udah buka jalan gitu ya untuk bisa mengenalkan kita ke Tuhan. Dia mau bawa semuanya untuk bisa hopefully tahun depan satu lagi my sister ya mulai datang lagi, mulai faithful, mulai connect. Udah datang ke Women Pastor, anak-anaknya udah mulai connect. Di Taiwan pun ke IFGF kita, di IFGF Taipei gitu ya. I think it's really good growing bersama-sama lah. So how do you experience kalau Regina sendiri ya? Saya dengar kan tahun ini ya, tahun ini Pastor Evan dari bisnis tapi move into full time gitu ya. Biasanya yang struggling tuh kan istri itu budgetnya turun mungkin. Something as I know, both of you very growing very fast, but at the same time price tag-nya cukup tinggi ya. I heard, bukan I heard ya, your family, your mom ya atau your dad yang pass away juga. Your dad pass away ya, and then both of your dad pass away tahun ini ya. My dad last year lah, 2 years ago during COVID, waktu COVID ya. Mungkin bisa share Regina gimana? Mungkin kalau my personal experience about Evan jadi full time, I have no complaint Pastor sekarang. Karena setelah kan this year kita lumayan banyak gitu visit gereja-gereja di Indonesia Timur, ada yang beberapa di luar negeri juga. Maksudnya kita tuh di Indonesia, di Jakarta udah hidup enak banget, privilege banget gitu. Maksudnya kadang orang mikir tinggal di Paris keren gitu kan, tapi ya ampun lihat gembala di sana Ci, bawa gitar, bawa kotak persembahan, jalan dari pagi sampai malam naik kendaraan umum. Gembala-gembala kita yang di daerah timur gitu ya, ngecat sendiri, ngelas sendiri, bikin batu bata sendiri. Jadi apalah susah-susah di sini, nothing Ci. Jadi I'm grateful, maksudnya I have no complaint gitu. Apa sih, udah cukup lah semuanya gitu. Dan mau tambahin satu Pastor, kesembuhan. Kalau my friend yang deket, Cianian juga aku pernah show gitu ya selama tahun 2022, aku dibilang autoimun. Jadi aku bisa bangun pagi-pagi gitu ya, bengkak di dagu, bengkak di jidat, bengkak di bibir, kayak orang botox gitu ya? Gagal gitu Pastor. Dan itu ngeri banget. Ntar kalau abis syuting aku kasih lihat fotonya. Ngeri banget, bener-bener ngeri. Dan dari aku kena itu sampai misalnya bengkak gitu ya, bisa benar-benar balik tuh 7 sampai 10 hari gitu kan. Dan I try to live with it gitu kan. Ya udahlah, kalau even nggak bisa sembuh pun ya udah, minum obat seumur hidup ya udah gitu kan. Selama minum obat under control. Nah, the miracle happens gitu ya waktu during of our trip ke Indonesia Timur. Aku lupa minum obat pagi-pagi. Pas aku realize malamnya, hari ini nggak apa-apa nih. Yaudah besoknya aku tes lagi, nggak minum obat, nggak apa-apa lagi. Jadi dari bulan Juni sampai sekarang aku udah nggak minum obat sama sekali. Wow, praise the Lord. Kamu mesti kasih lihat fotonya biar ada bayangan seperti apa. Oke. We'll see ya. Iya. Wow, amazing ya. Amazing Pastor. Jadi kalau kita bicara kesetiaan Tuhan, God's faithfulness ini a lot of kreativitas
bagaimana Tuhan memberikan janji-janjinya itu pada kita ya, nggak pernah terlambat ya dalam keluarga demi keluarga. Nah kalau Akina sendiri sebagai seorang yang I'm sure at your age you want to you have a big dream, right? Discover the world dan sebagainya. So how do you experience the God's faithfulness ya, khususnya 2023 ini, Akin? Aku kalau ngomongin tentang God's faithfulness ya, itu selalu bring me back to 2018. Karena that was my first Christmas as a believer gitu. Itu Natal pertama aku sebagai orang yang benar-benar udah terima Tuhan. Sebelum itu Natal tuh cuma event, kumpul keluarga, and then done gitu. Nah, tapi I still remember dan sampai hari ini perasaan itu tuh masih vivid banget gitu. Tahun 2016, 2017 tuh tahun yang berat banget buat keluarga aku. Tapi di tahun 2018 itu nggak lebih mudah situasinya. Justru kita baru pelan-pelan pulih karena keluarga aku waktu itu benar-benar jatuh banget secara ekonomi. Papa waktu itu juga lagi sakit, almarhum papaku. Dan keluarga kita benar-benar struggling di 2018 itu. Cuman I still remember 2018 itu kondisi berat, tapi aku tuh hadapinnya udah sebagai orang yang berbeda gitu. Maksudnya same problem, but I face it as a different person gitu. Dan di 2018 itu aku ingat separah apapun kondisi yang aku lagi alamin saat itu, aku punya sebuah keyakinan bahwa aku akan baik-baik aja gitu. Dan itu yang masih terus aku bawa sampai hari ini. Seterpuruk apapun, seberat apapun, aku lagi anxious apapun gitu, misalnya tentang masa depan aku. Aku selalu ingat bahwa apapun yang terjadi, even when everything else fail, aku tuh aman gitu. Dan aku kemarin tuh waktu lagi ngomongin tentang faithfulness ini, aku punya satu ayat yang aku pengen bagiin di sini, yaitu dari Yeremia 32 ayat 40. Firmannya ngomong gini, ini Tuhan ya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Ini yang keren banget. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Dan this verse really benar-benar mengubah perspektif aku tentang kesetiaan Tuhan gitu. Sekarang aku tahu kalau aku mampu ingat Tuhan, waktu aku lagi ngadepin masa-masa berat, itu adalah bukti kesetiaan Tuhan gitu. Jadi fakta bahwa aku bisa ingat Tuhan meski di saat terberat, di saat aku khawatirnya udah gak karuan, that's a fact of God's faithfulness gitu. Tadi Pastor ada bilang tentang we have big dreams, dan itu benar banget. Kadang yang bikin aku paling khawatir itu mimpi aku sendiri. Kadang otak aku udah sampai situ, tapi tangan aku belum mampu ngegapainya gitu. Dan di saat-saat seperti itulah kesetiaan Tuhan tuh jadi pegangan aku. Even though aku belum bisa menggapai hal itu sekarang, dan aku percaya pasti semua yang nonton di sini, you have dreams yang kesannya terlalu besar untuk digapai gitu. Tapi kesetiaan Tuhan itu peduli sampai hal sekecil sampai sebesar apapun. Bahkan hal-hal yang tangan kita belum mampu gapai, ke tempat-tempat yang kaki kita belum mampu jalanin gitu. But God's faithfulness is there. Dan dia gak pernah lupa sama semua mimpi kita. Makanya tadi aku bilang aku senang banget sama Elizabeth. Karena dia berani bermimpi dan it's a fact. Tuhan gak pernah lupain mimpinya. Tapi Elizabeth itu ya keren lah ya. Hebat dia. Bayangkan ya, a barren woman. Umur berapa dia? Umur 70? Iya pokoknya udah lanjut umurnya. Udah lanjut umurnya ya. Lalu terima nubuatan bahwa engkau akan conceive itu. Dan dia bilang Tuhan udah mengubah aibku. Waktu itu anaknya belum lahir. Dia udah ngomong gitu. Dia udah bilang Tuhan akan mengubah aibku. So dia punya faith bahwa God is faithful to her. That will happen gitu. Jadi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, bahwa faithfulness of God ini bukan sekedar teori, tapi kebenaran yang Anda juga harus alami bersama dengan keluarga Anda atau pribadi Anda sendiri. Setiap kita mengalami God's faithfulness, kita mengalami kesetiaan Tuhan. Walaupun kadang-kadang waktunya nggak tepat sesuai yang kita mau, ya kan. Lalu penerimaannya nggak sesuai yang kita mau. Kita mau minta A atau dikasih B itu ya. But God knows, Tuhan tahu sih setiap kebutuhan daripada Anda semuanya, setiap kebutuhan daripada kita semua itu Tuhan tahu itu ya. Dan saya senang sekali di dalam iCare kita dalam tahun ini 25 Desember ya. Mungkin kita baru bisa plong ke rumah
tanpa pakai masker, ya kan? Sebelum-sebelumnya kita khawatir dan you know the joy and in the midst of uncertainty ini cukup besar bagi kita semuanya beberapa tahun yang lalu itu ya. Mungkin kalau kita cerita dari Christmas ini kan banyak karakter ya, banyak karakter in the Bible. Mungkin mau dieksplor nggak kenapa woman? Karena tadi Regina karena dia pilih Maria itu, dia pilih Elizabeth itu. Kamu pilih apa tadi ya? Gembala itu ya. Pastor Evan pilih baju itu ya, itu membicarakan kebenaran. I make it up itu. Baju kan biasanya lambang daripada kebenaran ya. You guys want to share sedikit dari karakter yang Anda cintai in the Christmas story ini? Buat aku karakter Maria itu yang paling menonjol and it speaks to me dearly itu dia punya karakter yang faith and obedience. Jadi ketika dia menerima kabar gitu dari malaikat gitu ya bahwa she will conceive. Wah, kalau kita jadi dia udah nggak tahu deh jadi apa gitu kan. But her response, her decision itu yang I admire dan bisa jadi panutan buat kita semua tentang God faithfulness. Kan zaman dulu, maksudnya even zaman sekarang aja pregnant without husband, social stigmanya gimana gitu, apalagi zaman dulu gitu. Cannot imagine yang dia harus go through waktu zaman dulu. Jadi itu faith and obedience. Wow, faith and obedience itu ya sangat penting sekali ya. Kalau Akina sendiri gimana, Kin? Kalau aku, tadi aku udah bahas tentang Elizabeth ya. Iya. Jadi sekarang kalau aku tuh paling terinspire bahasa cerita tentang Christmas ya, berhubungan sama Christmas, sama Yusuf, papanya Yesus. Karena meskipun dia bukan biological dad dari Yesus, cuman peran dia menurut aku gede banget untuk benar-benar kayak menjadi kepala keluarga yang baik, menjaga Yesus dan Maria. Kan waktu di awal-awal ada ancaman pembunuhan, dia pindah dari sini ke kota ini gitu. Dan terus di saat aku coba untuk pelajari karakter Yusuf ini, sebenarnya dia orangnya sederhana banget. Terus ada satu ayat ini aku ambil dari versi TSI-nya ya, karena menurut aku versi TSI itu gampang banget dibacanya. Di Matius 1 ayat 19, di situ dia bilang Yusuf, tunangan Maria, adalah seorang yang jujur dan baik hati. Kayaknya kualitas yang, jujur dan baik hati. Tapi sampai ditulis di Alkitab jujur dan baik hati, kalau di terjemahan baru kata tulus, kayak kata tulus. Ketika Maria memberitahu kepada Yusuf tentang kehamilannya, Yusuf tidak mau mempermalukan Maria di depan umum dengan mengatakan bahwa Maria sudah melakukan percabulan. Jadi dia berencana memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Jadi kualitas Yusuf yang kesannya kayak underrated banget tuh jujur sama baik hati, yaitu tulus. Nah, tapi menurut aku Yusuf nih bingung di saat itu, kayak Maria belum nikah sama gua tapi udah hamil gitu kan. Dia bingung, tapi dalam kebingungannya itu karena dia orang yang tulus hati, akhirnya dia manage to make the right decision. Dia gak mau malu-maluin Maria, akhirnya dia mau mutusinnya diem-diem aja deh, supaya dia tetap bisa jaga nama baiknya Maria. Dan menurut aku, sincerity is one of the most underrated quality gitu ya. Kayak kadang kita ngerasa, harus ini, harus itu. Kadang tulus itu tuh bener-bener cuman agenda kita ya, apa deh yang Tuhan mau di hidup kita. Just as simple as that gitu. Maksudnya in our shortcomings, kita mungkin bisa bingung, kita nggak tahu plannya Tuhan, kita nggak tahu langkah di depan tuh ada apa. Tapi di saat kita tulus, lakuin, just do it for God, walking with God, and what do you want in my life God. Di saat kita bisa tulus dengan motivasi kita, I believe in our shortcomings, we will manage to do the right thing. Kita bakal tetap untuk melakukan sesuatu yang benar, karena kita tulus gitu. Jadi kayak apa yang dipelajari dari Yusuf? Dia orang yang jujur dan baik hati. Maksudnya so simple, tapi kalau kita tulus, God's faithfulness itu tuh bisa bekerja dengan leluasa gitu di dalam kehidupan kita. Amen. Dan juga satu lagi kan juga dikatakan bahwa sesudah dia mengetahui Maria bahwa dia mengandung bukan anaknya, dikatakan juga bahwa selama 9 bulan Maria mengandung, dia tidak melakukan hubungan seks dengan Maria. Karena Yusuf menghormati apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Maria dan di dalam kehidupan dia secara pribadi. Jadi ketulusannya memang benar-benar dibuktikan. For 9 months
he took good care of Mary, and benar-benar dia menahan dirinya sehingga sampai Yesus lahir. Jadi menurut saya itu hal yang sangat luar biasa sekali. Kayak gua dong ya. Ya lupa nih teman-teman ya, waktu kita mau punya baby 10 tahun nggak bisa kan ya, dan itu kan panik kita, dia udah miscarriage, keguguran sekali atau dua kali lah keguguran ya. Jadi 9 bulan kan I stay home and take care of you. Bener nggak? Ada amin nggak? Let me think, it was long time ago. Yusuf diingat Ci, suami sendiri kan. Perlu ditulis Ci, perlu ditulis, ada diarinya. Dimasukkan ke jurnal. Kebaikan itu selalu dilupakan. Guys, silakan dong cookiesnya ini, minumnya dulu. Ini by the way cookies gua buat baru kemarin tuh. Enak atau enggak, coba ini Regina silakan ya teman-teman. I know kita kalau I Care bisa seru, bisa ngobrol gitu ya. Mungkin Pastor Evan ada special message for this Christmas untuk jemaat IFJF yang ada di rumah maupun Anda yang sedang perjalanan holiday wherever you are. Let's just gimana sih Pastor Evan di dalam mengembangkan untuk setiap kita bisa connect with God and make disciple in this Christmas, ada pesan singkat nggak bro? Ya. Ada Pastor, somehow I learn mungkin anti mainstream daripada Christmas gitu ya. Kebanyakan kalau saya itu Maria, Yusuf gitu ya. Kalau saya belajar dari karakter Petrus. Karena bagi saya mungkin mirip-mirip gitu ya dengan saya, modelnya dulu orangnya lebih to the point and everything. Tapi somehow bukan dulu kali ya. Dulu kan. Sekarang kan sudah belajar. Makanya ini ada ayatnya Pastor, bagus banget. Jadi dari to the point juga enggak bad karakter kan. Iya kan, kalau Petrus kan bilang, "Oh ya engkau adalah Tuhan Allah." Tapi abis itu dia menyangkal. Abis itu balik lagi dia bisa jalan di atas air gitu ya. Tapi go ahead, dia ada satu ayat mungkin kita bisa baca sama-sama di 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya." Jadi di bahasa Inggrisnya memang grow in the grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, dia bilang. Wow. Dan artinya kadang-kadang dari kita cuma taunya Tuhan sebagai Tuhan, tapi kita nggak jadikan dia sebagai Lord. Benar-benar Tuhan nggak yang atas kehidupannya. Nah perjalanannya Petrus tuh up and down tuh dia ngalamin itu. Nggak cuma jadi dia ngeliat Tuhan sebagai Tuhan, Savior, dan juga dia mengalami Tuhan sebagai Tuhannya dia, Tuannya dia. Jadi saya mungkin one message gitu yang saya dapat personally dan mungkin buat setiap daripada kita akan bertumbuh dalam faith to faith and grace to grace. Amen. Jadi kita bisa ngelihat Tuhan tuh setiap Christmas itu mungkin agak berbeda karena mungkin suasana Christmas enak untuk kita bisa diingatkan kembali masuk ke mall, dengar lagu Christmas. Tapi apa yang kita bisa dapat dari situ adalah kita bisa ngelihat sisi Kristus nih. Mungkin kita menerima keselamatan, I don't know. Setiap dari kita udah bertahun-tahun atau mungkin ada yang 20 tahun, 25 tahun. But how do you experience Jesus again? Sebagai in your Lord gitu. Dari mana? Dari grace to grace. From faith to faith. Wow. Karena another level from the other angle. Ya, dan itulah yang membuat kita bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan ini. Wow. Ya, I think itu menjadi suatu key buat setiap I Care leaders, I Care coach yang mungkin bertahun-tahun nanya, "Pastor, saya udah 10 tahun I Care coach gitu. Apa yang saya perlu ngomongin?" Ya ini dia, we have to grow from grace to grace, from faith to faith. Bagaimana kita ngalamin namanya Tuhan, the knowledge of Christ. Itu sangat penting. Jadi thank you Pastor Evan. Jadi kalau kita bicara God's faithfulness ya, khususnya dalam season of Christmas ini memang sifatnya progresif lah ya, gak cuma one time deal. Hari ini iman kita tinggi terus, tapi from faith to faith, grace to grace. Saya senang sekali dalam journey kita semuanya. Mungkin Anda dimanapun Anda berada, mungkin saat ini Anda belum mendapatkan apa yang di tahun ini menjadi mimpi kita belum kecapai, atau ada masalah yang belum terselesaikan. Kita berdoa biarlah 2023 ini Natal yang istimewa. Kita boleh mengalami, kita semuanya boleh mengalami His faithfulness. Tadi ceritakan begitu banyak ya, kalau saya summary secara singkat saja, kesetiaan Tuhan mampu untuk yang sesuatu yang di luar kita expect.
tadi Regina mengalami a miracle healing, ya, kesembuhan yang luar biasa. And then his faithfulness nggak pernah terlambat, in time. Daripada anak kami sendiri Stacy, ya, terima kerjaan pas itu September, miracle demi miracle gitu ya. Dan tadi Akina menceritakan bahwa God's faithfulness ini is very obvious. Tapi kita juga punya apa ya? Punya nilai-nilai setia. Tadi contoh yang sangat istimewa Yusuf, ya. Orangnya jujur dan apa tadi? Baik hati. Ini langka sekali loh Akina, ya. Lagi cari cowok yang jujur dan setia itu ya. By the way, doamu dijawab karena ada kru yang akan menjawab. Tadi angkat tangan ada tuh yang belakang. Namanya langsung ganti nama dia, Yusuf itu ya. Anyway, so I'm very grateful untuk melihat kesaksian demi kesaksian Anda semuanya. Saya mau share satu ayat saja sebelum kita doa, dan biarlah the next 7 days ini 25 Desember sampai akhir pada 31 Desember ini, don't give up, karena masih 7 hari Tuhan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ya, Ibrani 10 ayat 23 saya baca, dikatakan dari terjemahan sederhana, marilah kita berpegang teguh pada keyakinan kita, yakni segala sesuatu yang kita harapkan dan akui, karena Allah setia untuk menepati semua janjinya. Amin. Dikatakan ayo kita berpegang, artinya memang kita pegang benar, teguh setiap keyakinan kita, segala sesuatu yang kita harapkan dan kita akui. Dan kita boleh berbangga sih, jemaat IFGF, teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada, karena Allah kita, Kristus setia. Dan tadi Pastor Evan sudah memberikan message-nya bahwa dia bukan sekedar Savior, Juru Selamat, tapi dia sebagai Tuhan, Lord itu ya. Dan itu sesuatu yang tajam sekali, Lord itu. Kalau Anda orang London di British tahu artinya Lord, artinya dia memang Tuhan. Itu sesuatu yang mampu melakukan segala hal, karena dia memang Tuhan, Lord gitu. Dia Allah setia untuk menepati semua janjinya. Bukan sebagian janjinya sih, tapi semua janjinya. Dan saya berdoa biarlah Natal 2023 ini dimanapun Anda berada, seluruh jemaat IFGF, sahabat-sahabat boleh mengalami kesetiaan Tuhan, faithfulness daripada Allah, karena dia adalah pribadi Tuhan dan juga Juru Selamat yang setia atas semua janji-janjinya. Saya ingin ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Anda di rumah dimanapun Anda berada, yuk suami, istri, anak-anak boleh bergandengan tangan, dan saya bersama teman-teman dalam iCare ini kita akan berdoa buat Anda. Biarlah kita boleh mengalami kesetiaan Tuhan, terobosan demi terobosan, the next 7 days di dalam kehidupan kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, untuk this Christmas Day ya Tuhan. Kami boleh berada bersama-sama dari tempat ini maupun seluruh jemaat-Mu yang ada di living room, ada di tempat holiday, dimanapun mereka berada. Biarlah kesetiaan Allah boleh terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengalami mungkin kelesuan, mengalami sakit penyakit, mungkin mengalami disappointment, mengalami kekecewaan. Tuhan, kami berdoa the next 7 days boleh terjadi miracle ya Tuhan. Tuhan, boleh terjadi mujizat atas kehidupan daripada anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. 2023 kami akan akhiri bersama faithfulness daripada Engkau sendiri. Karena Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau semua janji-janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami semua orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami serahkan seluruh jemaat-Mu hanya di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Wow. So guys, jemaat Tuhan, make sure that you all will experience the next 7 days akan kesetiaan Tuhan. From IFGF Living Room kepada living room Anda dimanapun Anda berada, kami mengucapkan Merry Christmas. Have a wonderful day with your family. And enjoy the blessedness of God in your life. Amen. God bless you.
Merry Christmas Akina. Merry Christmas, everyone. Christmas.